Boyolali juga kan menjadi wilayah yang ikut uji coba di tahun 2020 dan di tahun 2021 ini luar biasa, pemerintah daerah pertama yang survei online-nya 100% tuntas. Boleh diceritakan Pak pengalamannya dari Kabupaten Boyolali? Ya, terima kasih Mbak Moderator, Mbak Denta Mira Kusuma. Sebelumnya saya menyapa terlebih dahulu yang saya hormati pimpinan KPK Pak Alexander Marwata, Kasatgas 1 KPK RI Ibu Tri Gama Rifa, juga Kepala BPS Dr. Margo Yuwono SSI MSI, juga yang saya hormati Dr. Kiki Murti Utami MPH, Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara, Haji Musa Rajeh Shah, Esos, Ibu Bupati Bogor, Hajah Ade Munawaroh Yasin, SH, Bupati Buru, Bapak Ramli I. Umasuki, SPIMM. Tentunya Kabupaten Boyolali dengan diselenggarakannya SPI atau Survei Penilaian Integritas, ini merupakan hal yang positif bagi pemerintah Kabupaten Boyolali. Karena dengan langkah-langkah ini, dengan survei yang dilakukan oleh KPK untuk melakukan survei penilaian integritas ini tentunya dapat menghasilkan pemetaan titik rawan yang berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga dapat dijadikan tolak ukur pembenahan-pembenahan ke depan, khususnya di Kabupaten Boyolali ini. Dan upaya langkah-langkah di Kabupaten Boyolali ini, tadi disampaikan Boyolali menjadi salah satu yang 100% baik survei eksternal, internal, maupun ekspor secara keseluruhan dapat dicapai 100%. Tentunya ini semua juga adalah berkat dukungan seluruh warga masyarakat Kabupaten Boyolali, juga secara internal dari sisi pemerintahan, dari sisi ekspor juga secara keseluruhan, sehingga dalam melaksanakan survei ini, kecepatan responden dari kuesioner yang disampaikan ini dapat disampaikan dengan cepat, karena semua terbangun semangat yang sama dalam satu konteks nilai integritas di antara kita semua. Karena di Kabupaten Boyolali ini, Mbak Moderator, semangat kita membangun Kabupaten Boyolali ini adalah dengan semangat Boyolali Metal. Boyolali Metal. Boyolali Metal. Yang kita maksud adalah melangkah bersama, menata bersama, penuh totalitas. Itulah semangat yang harus selalu kita bangun, kita dorong untuk Kabupaten Boyolali ini. Maka apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi tujuan KPK untuk melakukan survei di Boyolali, kecepatan tanpa bupati melakukan intervensi terhadap siapapun yang dilakukan survei, bahkan bupati tidak tahu juga siapapun yang disurvei, tetapi dorongan kesadaran inilah yang mampu memberikan dukungan 100% responden untuk memberikan jawaban lebih cepat, dan alhamdulillah dapat dicapai 100%. Dan alhamdulillah pula dalam penilaian SPI Kabupaten Boyolali di tahun 2019 dan 2020 ini menjadi yang tertinggi nasional, yaitu capaiannya 89,27%. Tetapi di tahun 2020-nya agak turun sedikit, 88,51%. Saya kira itu. Dan tentunya kalau kerjasama pelaksanaan SPI antara KPK dengan pemerintah Kabupaten Boyolali ini, tadi sudah kita sampaikan dari hasil penilaiannya, artinya sudah dimulai sejak tahun 2019 dan tahun 2020 diteruskan 2021. Tentunya harapan kita semoga ini semua dapat menjadi dasar untuk langkah-langkah kita menuju Boyolali jauh lebih baik ke depan. Amin. Boleh dikasih bocoran Pak Said, apa yang Bapak lakukan atau pihak Bapak lakukan untuk mengendorse para responden ini benar-benar melakukan pengisian surveinya
bisa jadi dari segi waktu dipercepat atau misalnya bisa jadi ke tingkat kejujuran yang tinggi dalam pengisian surveinya. Apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak sosialisasikan? Ya, Mungkin kami bisa sampaikan untuk mengisi kuesioner, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, ya sampaikan, tuangkan apa adanya, sampaikan, isikan sesuai dengan pikiran dan hati, sesuai dengan rasa apa yang dirasakan, sehingga apa yang dihasilkan ini benar-benar dalam kemurnian jawaban, kejujuran seluruh responden yang diberikan pertanyaan dari KPK. Dari hasil IP yang Bapak dapat, indeks SPI yang Bapak dapat, Boyolali dapat, ada yang sudah jadi rekomendasi dan kemudian dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Boyolali, Pak? Ya, kebetulan alhamdulillah di luar itu pula capaian MCP, Monitoring Center for Prevention Kabupaten Boyolali sudah 3 kali berturut-turut diapresiasi KPK. Kami tahun 2018 dengan nilai 92, tahun 2019 dengan nilai 97, tahun 2020 dengan nilai 92. Tentunya hasil capaian ini menginspirasi Kabupaten Boyolali untuk melangkah jauh lebih baik ke depan. Apa yang menginspirasi dari KPK ini? Dari KPK membuat MCP, Monitoring Center for Prevention, artinya pencegahan. Mohon doanya dan dukungannya untuk semuanya Kabupaten Boyolali. Kami memulai atas aspirasi dari KPK ini, kami mengembangkan dalam satu aplikasi sistem. Kalau KPK MCP kami kembangkan dalam bentuk MCD. Jadi Monitoring Center for Development. Ini adalah upaya langkah kita untuk melakukan pembenahan data yang kita usahakan dapat terpotret dalam kondisi real. Kita potret, kita menggali data dari ujung ruang kemasyarakatan kita, yaitu dari ruang lingkup terujung, yaitu adalah rukun tetangga. Karena mulai dari rukun tetangga ini akan paham apa yang ada kondisi di lingkungannya, apa yang harus dilakukan pemerintah nantinya dalam pelaksanaan pemerintahan, apa yang harus diintervensi oleh pemerintah nanti dalam persoalan sosial, masyarakat, dan sebagainya. Karena kami sadar ini tadi juga ada Pak Kepala BPS, maka ternyata untuk menjalankan pemerintahan yang baik adalah bagaimana kita membenahi data yang baik terlebih dahulu. Itu adalah upaya-upaya Boyolali. Mohon doanya, mohon dukungannya, semoga apa yang kita laksanakan dapat kita jalankan sebaik-baiknya demi dan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Boyolali dalam semangat Boyolali Metal. Melangkah bersama, menata bersama, penuh totalitas. Saya kira itu, Mbak Dinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Said, bagaimana dengan pertanyaan yang sama, bagaimana kemudian SPI ini bisa memberi kontribusi rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk kemudian bisa memperbaiki integritas bawahannya kah ataupun wilayahnya? Terima kasih, Pak. Jadi untuk Kabupaten Boyolali ini dengan diselenggarakan SPI ini, tentunya seperti tadi kita sampaikan ini dapat memberikan satu dorongan untuk langkah-langkah perbaikan kita ke depan. Maka langkah-langkah apa yang dilakukan Kabupaten Boyolali? Tentunya Kabupaten Boyolali dalam upaya kita yang selalu kita sampaikan pada seluruh jajaran, seluruh OPD dan ASN, kita hilangkan ego sektoral. Dan kita optimalkan inspektorat di Kabupaten Boyolali ini. Jadi inspektorat ini kita harapkan menjadi mitra seluruh OPD sehingga semua dapat berperan dengan baik, saling memberikan masukan, saling mengingatkan, dan dalam konteks perencanaan dapat diberikan satu pertimbangan-pertimbangan yang baik sesuai dengan mekanisme dan aturan yang harus dilaksanakan. Maka itu adalah upaya Kabupaten Boyolali untuk bagaimana SPI ini dapat dijadikan dasar landasan untuk melangkah jauh lebih baik ke depan. Saya kira langkahnya itu aja, kita optimalkan inspektorat di Kabupaten Boyolali. Dan tentunya ini perlu dukungan seluruh OPD, seluruh ASN yang ada di Kabupaten Boyolali ini untuk melangkah bersama, menata bersama itu tadi. Kita fokuskan untuk membangun Kabupaten Boyolali secara bersama. Saya kira itu, Mbak Dinta.
Baik, terima kasih Pak Said. Pemerintah kabupaten yang pertama kali mendapat 100%. Respondennya sudah mengisi semua. Bocorannya Pak, tipsnya apa supaya benar-benar responden itu mau untuk mengisi SPI? Ya, terima kasih. Jadi seperti yang dilakukan Boyolali, tadi di awal sudah kami menjelaskan. Apa yang dilakukan dan dapat mendorong masyarakat dengan pola sosialisasi kita sehingga responden mau mengisi. Tadi sampaikan dari Bu Eva tadi, bahkan Boyolali ini tidak memasang spanduk satupun. Boyolali tidak memasang baliho satupun. Jadi kami yang komunikasikan, jadi langkah ini juga yang kami sampaikan di awal tadi, atas inspirasi dari KPK sendiri. KPK mengajarkan kita dengan MCP. Boyolali kita kembangkan menjadi MCD. Yang ini kita komunikasikan sampai dengan titik ujung kemasyarakatan kita adalah RT. Maka melalui ruang itulah kita komunikasikan sehingga informasi ini dapat disampaikan sampai ujung masyarakat, sampai titik masyarakat terdekat dengan masyarakat. Maka melalui itulah langkah Boyolali untuk mengkomunikasikan. Mungkin sekiranya ini dapat diikuti daerah lain, kami terbuka, monggo. Karena langkah yang sekiranya langkah Kabupaten Boyolali ini kami pandang ini merupakan langkah yang efektif sekaligus upaya kami untuk melakukan pembenahan-pembenahan dari sisi pembenahan data. Maka upaya langkah ini adalah langkah ketika kami mengajak seluruh masyarakat berperan memberikan dukungan, seluruh ketua-ketua memberikan dukungan untuk Boyolali melakukan pembenahan data secara keseluruhan. Itulah langkah-langkah yang kami lakukan dan tentunya harapan kita Kabupaten Boyolali mungkin dinilai baik, akan tetapi kami akan terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Saya kira itu Mbak Denta. Ya, itu kira-kira butuh berapa lama tuh Pak sosialisasi SPI yang secara langsung Bapak lakukan? Itu dengan auditor pendamping yang ada, itu butuh waktu ya 1 hari kita komunikasikan. 1 hari? Yeah. 1 hari artinya semua informasi sudah tersosialisasikan, tinggal kemudian bagaimana pelaksanaannya di lapangannya, seperti itu ya Pak ya? Silakan Pak Said Hidayat dari Kabupaten Boyolali. Terima kasih Mbak Denta untuk kata penutup dari Kabupaten Boyolali. Membangun itu butuh kebersamaan. Membangun butuh kegotong royongan. Akan tetapi untuk melihat apakah diri kita sudah rapi, kita semua butuh cermin. Maka semoga SPI ini dapat menjadikan cermin untuk kita semua merapikan diri. Apakah rambut kita sudah rapi? Apakah kacamata kita tidak miring? Apakah kopiah kita tidak miring? Nah, ini butuh cermin semuanya. Maka sekali lagi dengan adanya SPI ini semoga dapat memberikan satu kemanfaatan yang positif, yang baik bagi pemerintah Kabupaten Boyolali untuk terus melangkah membangun dengan semangat bersama masyarakat Boyolali, semangat Boyolali metal. Melangkah bersama, menata bersama, penuh totalitas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Said, penutup yang luar biasa.